Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini Muna Channel berbagi pengalaman lagi, yaitu membuat batu sikat di halaman rumah sendiri. Ini batu sikat yang sudah jadi. Itu lebarnya hampir 3 meter, kemudian panjangnya 15 meter. Jadi totalnya ya hampir 45 meter persegi. Ini Muna Channel mengerjakan bersama tukang, yang mana tukang itu memang belum pernah sama sekali membuat batu sikat. Akhirnya kami belajar menunjukkan tutorial di YouTube, ya, video dari YouTube. Tetapi dari YouTube sendiri ternyata juga belum lengkap, sehingga kami ini dalam mempraktekannya pun ada kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu akan saya bagi bersama para pemirsa semua. Langkah pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu pasir, kemudian semen, kemudian batu sikat. Nah, di tempat kami ini kita hanya bisa menemukan batu sikat yang warna putih, yang ukuran seukuran jagung, dan warna hitam, ukurannya juga seukuran jagung. Kemudian kita buat adonan antara semen pasir seperti kita membuat cor-coran, tetapi ukuran airnya seperti kita membuat plesteran dinding. Nah, ini kesalahan kita, karena di dalam kita belajar di YouTube itu tidak ada keterangan campuran pasir, semen, dan airnya itu tidak ada. Maka tukang kami ini awalnya membuat plesteran bawahnya itu ya seukuran plesteran dinding, kurang basah begitu. Nah, selanjutnya setelah kita meratakan pada setiap permukaan bagian bawah, ya, sebelum kita taruh batu sikat, maka kita lakukan pengukuran dengan menggunakan benang, ya, membuat kotak-kotak atau profilnya. Lalu permukaan plesteran itu kita taburi dengan semen, ya, menggunakan ayaan kecil. Nah, setelah itu permukaan yang sudah disemen tadi siap untuk ditaburi dengan batu sikat yang mengikuti garis-garis profil yang kita inginkan. Yang warna hitam ke garis yang dibatasi warna hitam, yang putih ditaburkan kepada permukaan yang sudah dihiasi warna putih. Setelah batu sikat itu merata pada seluruh permukaan semen tadi, maka langkah selanjutnya kita pukul-pukul, kita ratakan, kita tekan-tekan, ya, dengan menggunakan cepang, ya, ya, untuk batu sikat yang agak membandel, maka dipukul-pukul dengan menggunakan kayu yang, ya, pelapis kayu untuk dipukul dengan palu agar bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, dari sini nampak bahwa batu sikat yang sudah dipukul-pukul dengan cepang dan dengan palu yang dilapisi oleh kayu tadi itu agar terbenam ke bawah dan diikat oleh semen-semen dan plesteran, ternyata dia tidak terangkat ke atas dan tidak tertutupi oleh semen dan pasir. Seharusnya ketika dipukul-pukul batu sikatnya itu, maka akan naik itu semen dan campuran plesteran tadi itu akan menaik, ya, menutupi batu sikat, sehingga batu sikat itu akan menempel kuat antara batu sikat yang lain, itu akan menempel dengan kuat, sehingga ketika disikat nanti itu tidak akan terlepas. Nah, seperti pada layar bahwa yang sebelah kiri, nah, yang sebelah kiri itu yang tertutupi itu dia plesterannya itu lebih becek, ya. Plesteran di bawahnya semen, taburan semen tadi itu becek,
Ya, artinya airnya itu lebih banyak, tidak seperti membuat plesteran pada dinding. Nah, kemudian yang sebelah kanan saya yang dipukul-pukul pakai palu itu sisa yang lama, itu masih tidak becek. Jadi yang betul itu adalah kita membuat adonan alasnya batu sikat itu, ya plesteran batu sikatnya itu airnya lebih banyak, sehingga ketika ditaburi semen seperti pada layar ini, dia langsung meresap, ya, dan batu sikatnya itu nantinya ketika ditaburkan dia akan tenggelam, dan akan terikat dengan sempurna, yang nantinya ketika disikat itu tidak terlepas dari posisinya. Lain halnya dengan cara yang pertama tadi. Untuk beberapa kotak yang pertama tadi yang adonannya seperti plester pada dinding, ya, maka ketika dipukul-pukul dia tidak tenggelam, ya sedikit tenggelam, tetapi semen-semennya tidak terangkat ke atas untuk mengikat. Nah, sehingga ketika disikat akan sebagian terlepas. Nah, ini suatu kegagalan atau suatu kerugian. Nah, seperti pada layar itu, kondisi daripada plesterannya, lantai yang plesteran ini dia agak gembur, ya, ketika diisi maka mudah untuk terbenam ke dalam adonan semen dan plesteran. Nah, setelah kita evaluasi cara yang benar, yang menurut cara kami itu kita membuat adonan per petak-petak, ya, supaya kita tidak menginjak plesteran-plesteran yang sebelum, ya, dan setelah diisi dengan batu sikat. Jadi kita per kotak, ya. Jadi kita melakukannya secara bertahap, ya, per kotak, nanti berganti lagi. Nah, kurang lebih sekitar setelah dipukul-pukul seperti ini, diratakan betul sampai dia terbenam, ya, dan sampai semen-semennya itu keluar menutupi permukaan batu sikat seperti yang ada di sampingnya itu. Kemudian kita tunggu berapa lama kita akan melakukan penyisiran atau penyikatan permukaan dari batu sikat ini. Maka kurang lebih sekitar 4-5 jam kita baru bisa melakukan sikat. Dan kita menggunakan sikat dengan tingkat kekakuan seperti sikat semir, ya. Sikat semir sepatu. Kita jangan menyikat dengan menggunakan sikat untuk mencuci baju, karena kalau kita menggunakan sikat dengan sikat pencuci baju itu terlalu kasar, maka dia bisa terlepas dari posisinya. Kecuali kalau kita menyikat permukaannya itu untuk waktu yang lebih lama, misalnya sekitar 8 jam dari kondisi sebelumnya. Ketika kita permukaannya terlapisi oleh semen, ya, itu terlalu lama, maka kita menggunakan sikat baju. Tapi kalau rentan waktunya itu sekitar 4-5 jam, kita menggunakan sikat semir. Nah, sambil kita taburi dengan spons,
ya, secara pelan-pelan ya. Kita lakukan berulang-ulang sampai permukaannya itu tidak ada lagi semen, bersih, sampai bersih ya. Dan kita seram, bisa kita siram dengan air ya, air terus menerus, maka akan menjadi bersih. Seperti pada permukaan-permukaan sebelumnya yang sudah finish. Bisa juga dihisap dengan spons. Selain ditaburi dengan air dengan menggunakan spons, bisa juga dihisap dengan spons. Nah, ada beberapa cara. Nah, ini biasanya nanti ada pengalaman kapan kita menggunakan sikat untuk semir yang lebih lembut, kapan menggunakan sikat untuk kamar mandi. Terkadang kita punya masalah oleh adanya hujan. Karena ada hujan sehingga kita melakukan sikat itu menggunakan, karena tidak terlalu kering, menggunakan sikat semir. Tapi kalau dia terlalu kering, dengan sikat semir tidak bisa, maka kita menggunakan sikat untuk mencuci baju. Nah, seperti tampak pada layar, itu permukaannya, itu airnya dihisap lagi dengan spons. Nah, kita melakukannya berulang-ulang sampai dia bersih. Dan setelah kering, kita bisa menyiram dengan air yang keluar dari keran itu, lalu kita sikat dengan sikat cuci baju. Nah, nanti hasilnya akan lebih bersih. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.